Mudik merupakan fenomena sosial yang rutin setiap tahun terjadi. Kegiatan ini biasanya dilakukan menjelang hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Jumlah warga kota yang mudik ke daerah asalnya setiap tahun diperkirakan berkisar sekitar 10 hingga 60%. Usai mudik ke kampung halaman, fenomena pasca mudik yang terjadi biasanya akan dibarengi dengan migrasi penduduk dari desa ke kota-kota besar di Indonesia. Secara sistemik, hal ini mempunyai sisi untung dan rugi. Keuntungannya adalah hal itu merupakan modal alternatif pemerataan sosial ekonomi secara formal. Sementara kerugiannya dapat diidentifikasi antara lain terkait dengan melonjaknya masalah transportasi, keamanan, lingkungan, dan ekonomi rumah tangga. Masalah tersebut menjadi tantangan bagi negara untuk melakukan fasilitasi dengan melakukan pengembangan sistem transportasi cepat dan massal yang bersifat luas dan lintas daerah, serta pembangunan sistem keamanan sosial dan kerja. Melalui peran negara itu, migrasi pasca mudik seharusnya dapat membentuk perilaku warga Jakarta dan warga di kota-kota besar lainnya berdimensi sosial ekonomi, rasional, produktif. Arus migrasi masuk Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia pastinya akan menambah beban bagi Jakarta dan kota besar lainnya. Beban tidak hanya menyangkut anggaran pemerintah provinsi, tapi yang lebih berat adalah kemungkinan munculnya persoalan sosial dan persoalan lainnya. Untuk mengantisipasi beragam masalah pasca mudik, negara memiliki peran penting agar terlaksana migrasi pasca hari raya yang cermat dan terencana. Ya, fenomena pasca mudik biasanya dibarengi dengan migrasi penduduk dari desa ke kota-kota besar di Indonesia. Hal itu dinilai akan membawa masalah baru di kota. Lantas bagaimana peran pemerintah untuk mendorong masyarakat agar cermat dan bijak ketika kembali dari kampung halaman ke domisilinya? Lanjut akan membahas hal itu dengan narasumber yang telah hadir di Studio Berita 1, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Hari Kriswanto. Selamat siang, Pak Hari. Selamat siang, Mbak. Pak, kalau mengamati dari arus mudik hingga arus balik Lebaran, ini kira-kira ada berapa sih volume kendaraan sepanjang arus ini? Ya, terima kasih Mbak Dias. Jadi gini, memang sebetulnya pemerintah dalam ini khususnya Kementerian Perhubungan itu sudah melakukan beberapa antisipasi, ya, prediksi bahwa pada tahun ini diperkirakan pergerakan arus mudik itu kurang lebih 20 juta. Nah, itu sudah meningkat dari perkiraan tahun yang lalu sekitar total 19 sekian lah. Maka memang kenapa cenderung meningkat, bahwa itu bisa dipahami secara psikologis manusia ya, bahwa orang sangat jarang sekali tidak mudik, kecuali ada kendala yang berarti, bahwa cenderung dari tahun 2011 selalu meningkat. Persentasenya cukup signifikan, dan istilah peran pemerintah itu mengantisipasi dengan kecukupan sarana modanya. Ya. Termasuk juga kalau di tahun ini antisipasi kita untuk pesawat terbang itu 450, yang semula 435, kapal juga 1.400-an sekian, kemudian juga kapal penyeberangan, lalu juga untuk kendaraan bis 44.000. Nah, maknanya lebih kepada dari jumlah itu nanti kan mereka akan bergerak. Jadi 450 itu sama dengan pesawat, tetapi unit untuk tripnya itu kan lebih dari itu, bisa sekian ribu gitu, termasuk juga bis. Dari 44 bis itu kemarin sudah masuk di beberapa terminal kita itu hampir 100 ribuan lebih pergerakan. Baik. Pak Hari, ini kan sudah memasuki di masa-masa arus balik begitu ya. Kalau menurut dari Perhubungan Darat sendiri, apa saja yang diantisipasi di arus balik ini, Pak Hari? Terima kasih Mas Dias. Jadi gini, memang arus balik itu kan ada dua skemanya, ada arus mudik, arus balik. Nah, sebetulnya pemerintah dalam perhubungan itu tidak membedakan baik itu mudik maupun balik, tetap ada konsentrasi penuh untuk menangani atau mengatasi permasalahan yang kemungkinan bisa terjadi secara spontanitas dan insidentil. Yeah. Pak Menteri sejak hari pertama itu yang kita gunakan skema -15 dan +9. Totalitas keseluruhannya adalah 26 hari. Nah, ini yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya yang kalau dulu selalu prediksi dan pola ritmenya lebih kepada -7+7 kan. Nah, karena sekarang -15, maka pada saat mudik maupun balik pun kita semua jajaran kementerian bekerja bersama juga dengan Kementerian PU Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi Informatika, dari IT dan seterusnya, kemudian juga dari BMKG, Basarnas,
Orari, Rapi, kemudian Senkom Kepolisian, Korlantas itu mengantisipasi dengan turun langsung. Di perhubungan ada yang namanya itu pusat Pusko Koordinasi untuk Angkutan Lebaran, karena Dirjen selaku Ketua Pusko Nasional, maka kita langsung memonitor dari beberapa layar itu untuk mengetahui titik-titik kemacetan yang terjadi. Nah, konkretnya pada saat pelaksanaan, bahkan tetap Pak Menteri mengatakan nomor 1 adalah aspek keselamatan. Nomor 2 pelayanan, artinya ini tidak terpisahkan bahwa beliau selalu menyampaikan semboyannya lebih baik tidak pernah berangkat daripada tidak pernah sampai. Pada saat kita berangkat yang awal pun ada 2 skema besar yang dilakukan, yaitu rem cek kepada semua moda, pesawat terbang melalui instruktur penerbangan, kapal laut melalui Marinir Inspektur, kemudian juga yang bis angkutan umum ini melalui rem cek oleh safety master. Artinya kepala terminal dan kami aparat perhubungan juga memeriksa kelaikan untuk angkutan moda bis tersebut. Bisa dikatakan ada 2 hal. Satu, pertama terkait dengan kelaikan jalan, dalam hal ini dokumen-dokumen legalitasnya, misalnya izin trayek, rute, kemudian kompetensi pengemudi dengan SIM sesuai peruntukannya, lalu kendaraan berkeselamatan. Dalam hal ini bis tersebut harus benar-benar layak untuk dioperasi dalam hal ini berkeselamatan. Misalnya kalau remnya nggak benar, itu tidak boleh berangkat. Kalau yang minor item misalnya lightingnya itu mati, bisa diganti. Bahkan Pak Menteri kemarin untuk yang kembali ke mudik arus baliknya itu memerintahkan apabila ada bis yang tidak jalan speedometernya itu harus langsung diganti dengan yang ada kecepatan untuk bisa memonitor kecepatan speedometer itu. Dilakukan sampai kemarin pun itu oleh beberapa kepala terminal melalui kepala dinas, dan juga mengantisipasi dalam bentuk mengeliminir terjadinya kecelakaan motor. Dilakukan mudik gratis. Sekarang pun Pak Menteri di Semarang dan kami pun besok akan ke Jogja melepas mudik gratis. Baik, jadi secara keseluruhan Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak lain juga supaya kerjasamanya itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Dan kita setelah ini akan melanjutkan lagi Pak, bagaimana dengan fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, bagaimana Kementerian Perhubungan mengatasi hal tersebut. Kita akan bicarakan setelah jeda pariwara berikut.